Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa." Sesungguhnya kehidupan dunia itu manis dan menawan, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah di atasnya. Dia melihat apa yang kalian kerjakan, maka takutlah dengan manisnya kehidupan dunia. Waspadalah terhadap wanita, karena sesungguhnya awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah wanita. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah wa ba'd. Jemaah yang mulia, kajian kita pagi ini adalah israf. Israf ini artinya melakukan sesuatu tapi tidak dalam rangka taat kepada Allah. Jadi bisa dia lakukan tapi tidak ada niatan karena ketaatan kepada Allah. Atau juga yang paling paham, yang paling kita pahami, israf itu artinya boros, ya, dan melampaui batas. Ya, misalnya banyak hal dalam kehidupan yang sering kita bilang makan, pakaian dan macam-macam yang ternyata tidak penting. Ada seorang yang punya tas harga 1 miliar, bukan cuma sebiji, ada yang 90.000, 950 jutanya, ada yang 850 jutanya. Sementara ternyata tas itu tidak untuk dipakai, hanya untuk prestisi saja, hanya untuk kemewahan saja. Itu bisa disebut sebagai israf. Menurut istilah, israf ini udah jadi penyakit ini. Ya, dia penyakit rohani. Jadi kalau fisik kita pergi ke dokter, kita periksa ada sakit, sebenarnya kita bisa cek juga dalam diri kita ini, dalam ruhiyah kita ini ada penyakit. Nah, berupa perbuatan melampaui batas kewajaran. Nonton film 1 harian, shopping 1 harian, yang sebenarnya keluar dari rumah cuma semangatnya satu kata, shopping. Beli apa? Tidak ada list yang prioritas di situ. Jadi shopping only for fun, cuma untuk senang-senang saja. Nah, itu yang betul-betul di luar batas kewajaran. Baik dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Ini definisi israf. Kemudian apa yang menyebabkan israf bisa terjadi? Pertama, latar belakang keluarga. Bisa jadi karena dia dibesarkan di lingkungan orang yang suka senang-senang. Saya memperhatikan di salah satu tempat, saya tidak usah bilang lah, ada seorang yang ngontrak rumah. Pekerjaannya becak. Jadi saya tidak tahu suaminya atau siapapun di rumah itu. Tapi yang menarik, selalu sekali buat pesta. Bayinya lahir, ulang tahun, pesta. Kemarin juga ada pesta, dan bukan sekedar sebuah pesta ulang tahun anak-anak. Ya panggil keyboard, buat rata depan rumah, apa semua gitu. Jadi, nah ini yang bisa jadi faktor keluarga. Bukan tidak mungkin memang dia dibesarkan dengan suasana bukan kaya, tapi biasa senang-senang. Jadi ada duit dia habis untuk senang-senang. Begitu. Kondisi seperti ini ya tentu saja menjadi persoalan, ya, sehingga orang yang dibesarkan, makanya jangan kita membiasakan anak untuk kemudian besar dalam situasi dia tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi kemewahan yang ada bersamanya. Kedua, keluasan rezeki yang diperoleh setelah kesempitan. Artinya begini, dulunya miskin, sekarang kaya. Biasanya agak balas dendam dulu ini di tahap-tahap awal, tapi kemudian keterusan. Ya, gak apa-apalah, namanya juga kita ada rezeki, kita beli mobil mewah, oke. Kemudian belum lagi selesai nikmatin mobil yang mewah ini, sudah beli lagi, ganti lagi, nggak cocok rasanya yang ini, ganti yang baru. Sehingga terjebak dia kepada sikap israf.
Dan ini biasanya faktor kelemahan iman. Kita diajari dalam Islam ini sikap tawasud, pertengahan atau i'tidal. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan fabshiru fa'ammilu ma yasurrukum fa wallah mal faqru akhsha 'alaikum. Nabi mengatakan sebarkanlah berita gembira dan silakan bercita-cita yang membuat kalian senang. Aku tidak khawatir kalau kalian miskin. Ya, walakin akhsha 'alaikum an tubsata dunya 'alaikum. Yang aku khawatirkan kalau dunia ini sudah diluaskan sama kalian. Saya memperhatikan banyak orang yang dulunya ke sana kemari zuhud lah bisa kita bilang. Tapi Allah uji sedikit dengan kesenangan dunia. Apa bentuknya? Jabatan. Ya, kalau bahasa pesawat turbulensi. Ya, seperti masuk ruang hampa dan terus jatuh dan terus jatuh. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi di saat kekuasaan itu ada sama dia. Atau juga sama seperti kekayaan. Orang yang ketika dulu susah sekarang punya kekayaan yang banyak, itu seperti ikan yang semula berada di sebuah akuarium kecil, kemudian dilepas ke dalam sungai atau lautan. Wah, langsung berenang ke sana kemari. Prinsipnya kita punya duit. Ya, jadilah itu bab israf. Dan jangan lupa israf ini juga nanti bisa bentuknya dalam tiap tahun pergi umroh. Dan kalau pergi umroh itu anaknya, cucunya, bayinya berangkat semua. Salah itu? Enggak, pergi umroh tidak salah. Tapi itu salah karena setiap tahun dia berangkat dan setiap tahun tidak ada satu tetangga miskinnya yang terperhatikan dia sama sekali. Padahal dia tinggal hidup di komunitas orang yang biasa hidup susah. Maka berangkatnya umroh dia itu bisa menjadi masalah, bahkan bisa merusak pahalanya. Kenapa? Dia adalah orang yang lebih mempedulikan ibadah fardhiyahnya, beribadah pribadinya, dan melupakan bahwa tugas keislaman diantaranya juga adalah sikap pedulinya terhadap orang susah. Dikhawatirkan bukan tidak mungkin sedekah saja, tapi zakat pun mungkin tidak dia keluarkan. Nauzubillah. Oke. Kemudian sebab israf yang lain adalah setelah keluasan rezeki berteman dengan pemboros. Ibu-ibu kalau berteman sama penjual berlian itu pandai kali dia merayu kita itu. Atau kawan kita yang suka shopping, mau tak mau ikut shopping kita sama dia. Jadi melihat kawan itu perhatikan dia punya penyakit enggak. Jangan pula penyakit dia itu tertular sama kita, maunya kebaikan kita yang tertular sama dia. Kenapa saya bilang ibu-ibu? Karena terus terang yang paling cepat sekali terpengaruh itu memang para ibu atau kaum wanita. Jadi jangan berteman dengan pemboros. Bapak tidak perokok, berkawan sama perokok. Pasti cepat atau lambat. Sekali-sekali enggak masalah ini Pak. Bapak apa aja? Enggak biasa aku merokok. Udahlah, ini pun kita sedang lagi tugasnya. Kerjaan belum selesai, agak-agak nenang-nenangkan pikiran kita. Saya 10 tahun jadi anggota dewan, ada yang serius sekali selalu mengajak saya kalau malam itu dugem. Jadi kalau sudah perjalanan dinas, penyakit anggota dewan itu tidak semua saya bilang, tapi kayaknya mayoritas lah itu. Nah, itu senangnya dugem. Ya, minimal kawan saya yang 10 tahun itu. Ada satu yang paling sampai bernazar, aku Ustaz. Kenapa? Nazarku adalah bagaimana satu waktu aku bisa bawa Ustaz ikut. Dan pandai kali dia bersetannya itu. Apa saya bilang bersetannya pandai kali? Bukan aku mengajak Ustaz. Aku cuma ingin mengajak supaya Ustaz tahu dunia kayak begitu. Saya bilang ngapain Bapak suruh aku nengok langsung? Sudah cukup berita dari Bapak saja aku terima. Nah, tapi tetap saja berbagai upaya. Nah, hati-hati. Kalau terus saya bertawan sama dia, mungkin akan terjadi proses rasionalisasi, menganggap oh iyalah enggak masalah. Istri pun sedang jauh. Rumah pun perjalanannya pun ribuan atau ratusan kilometer yang harus menempuh dengan pesawat. Ya, enggak ada yang tahu di sini pun bukan kampung awaknya ini, enggak apa-apa lah. Sekali-sekali datang, ya hitung-hitung pengalaman lah. Nah, coba itu kan yang saya sebut dengan proses rasionalisasi, menganggap sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Oke. Kemudian lalai terhadap bekal perjalanan. Yang dimaksud dengan bekal perjalanan ini adalah perjalanan hidup.
dan juga ya bisa kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Ya. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 142. Sementara belum nyata orang yang sungguh-sungguh di antara kalian dan belum nyata orang yang bersabar. Ya, sedikit kisah dari Air Asia yang akhirnya kita ketahui terjatuh ke laut itu. Mereka semua orang yang tengah merencanakan sebuah perjalanan liburan. Nyaris semuanya seperti itu. Artinya berangkat dari rumah. Nah, kita tidak salah untuk melakukan semua rencana-rencana ke depan, tapi ingat ada satu hari di mana semua rencana itu akan berhenti, sudah terwujud atau belum terwujud, dan kemudian kita akan ditanya Allah tentang apa yang kita buat. Ini kita jangan lalai. Ya. Kelima, pengaruh istri dan anak. Ini saya sampaikan ringkas, karena nanti kita akan bahas banyak ya. Pengaruh istri, anak. Suami itu banyak itu. Tengoklah bang, sama aja jabatan abang sama dia. Kenapa abang masih naik kereta, dia sudah naik mobil? Aku kadang malu aku bang, makanya aku nggak mau ikut arisan ibu-ibu. Kenapa? Orang itu tasnya bagus-bagus, cincinnya bagus-bagus. Nah, itu. Atau anak sama kita, ayah ini kan sudah masa digital, masa aku tidak punya tablet? Kawan aku semua punya tablet. Itu hati-hati. Sehingga seharusnya kita memperhatikan, bukan karena kita punya, hati-hati. Israf itu memang karena ada, bukan karena tak ada. Sehingga proses rasionalisasinya atau dianggap benarnya bahwa halal nih, aku belinya ini dari duit aku sendiri, dan kurasa nggak berlebihannya ini. Padahal sementara untuk apa kau beli sampai banyak? Kalau memang tidak ada kebutuhan yang memang tidak yang kau perlukan untuk itu, ya itu namanya sudah israf, itu sudah musrifin, sudah berlebihan. Innal mubazzirina kanu ikhwan syayatin. Orang kalau mubazir sudah berlebihan, dia lebih dekat kepada setan. Ya, ini catatan perhatian kita. Jadi ada pengaruh istri sama anak. Jangan sampai kita pada posisi terikut. Ya, begitu juga yang lain. 6. Lalai terhadap kehidupan dunia dan apa yang harus terjadi. Mobil sampai 11. Saya juga nggak habis pikir kalau memang benar itu Sultan Hasanah Bolkiah itu mobilnya sampai 7.000. Saya nengok orang punya mobil-mobilan aja belum pernah dengar mobil-mobilan sampai 7.000. Ini mobil beneran. Yang kelas mobilnya bukan kelas mobil-mobil kita. Untuk apa? Nah, itu yang harus digarisbawahi. Untuk apa mobil sampai gitu banyak? Nah, apalagi rumah. Bapak punya rumah? Iya, saya punya villa di Brastagi ada, di Prapat ada. Dipakai? Enggak, nanti kalau sekali-kali saya datang ke sana. Alhamdulillah rezeki saya banyak, tanah saya banyak. Untuk apa? Oke lah Bapak ya, untuk usaha. Oke, baik untuk usaha. Setelah usaha Bapak mau ngapain dari hasil usaha? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jangan ya disimpan lah. Untuk apa disimpan? Kalau udah mati apa manfaat itu? Teori hidup kita harusnya menjadikan semua harta kita kerja. Jangan ada yang disimpan. Saya mohon maaf, ada contoh yang sering ya mungkin kalau orang yang memperhatikan saya mungkin agak aneh itu. Saya mania jajan benda-benda teknologi dalam hal yang seperti itu. Tapi saya tidak alhamdulillah saya tidak sampai pada tingkat cinta kali. Ada orang saya tengok ini orang nggak betul ini. Ini harus punya minimal tablet seperti ini. Saya datang sama dia. Kau harus punya, duitmu ada. Kenapa kau tidak punya? Nih, saya tunjukkan apa manfaatnya untukmu. Saya kasih tahu panjang lebar apa semua, tapi aku tak bisa beli. Berapa duitmu? Sekian. Udah, kau ambil aku punya. Saya bukan kemudian ini saya genggam, kira-kira begitu bukan. Atau ada orang yang punya kebiasaan tiap hari nge-SMS, Saya telepon. SMS tausiah. Bapak teleponnya kayak mana? Kenapa kirim SMS saja? Bapak tahu nggak ada sosial media yang kalau kirim kita mau berapa ratus pun kita gratis saja? Nggak tahu saya Ustaz. Oke. Bapak tahu BBM? Tahu, tapi saya nggak ngerti. Oke, saya nanti ajarin. Bapak sudah punya HP-nya. HP Bapak kayak mana? HP saya. Udah kalau gitu bisa beli. Udah saya belikan. Atau saya ada punya. Tidak sekali dua. Nah cuma memang artinya yang harus jangan sampai Nabi juga marah Pak. Bapak punya kekayaan. Saya kemarin baca orang yang punya kekayaan 3.800 triliun.
Saya nggak bisa bayangin tuh kalau jadi kerupuk berapa itu. 3.800 triliun. Tapi anehnya ini orang selalu dari rumah kalau ke kantor jalan kaki. Kalau makan antri. Artinya dia beli nanti pergi ke KFC misalnya, di KFC dia antri. Saya pikir menurut Bapak itu orang tawadu, orang zuhud atau orang tak benar? Kalau saya bilang itu orang nggak benar itu. Kena dicek dia punya mobil dia ada. Jadi ngapain kau beli mobil? Bagus jangan beli mobil. Kalau memang Anda tidak butuh mobil, jangan beli. Jangan untuk menunjukkan seakan-akan Anda orang yang tidak cinta dunia, tapi harta Anda numpuk. Itu bukan tidak cinta dunia, itu rakus sama dunia, tapi nggak bisa dipakai apa-apa. Jadi yang sebenarnya yang disebut sebagai orang yang kalau ada rezeki bisa beli baju mahal, beli, tapi pakai. Dan jangan merasa hebat dengan baju mahal, nggak ada, nggak nambah. Kita nggak lebih manusia dari manusia yang lain, cuma karena ada baju mahal sama kita. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Baik, saya lanjutkan. Kurang mampu mengendalikan aneka tuntutan jiwa. Ini juga bahagian dari faktor seorang bisa israf. Nggak mampu deh. Kalau sudah pingin ini, waduh, tidak bisa tidak. Ya. Kemudian lalai terhadap kekerasan dan kehebatan akhirat. Itu juga bahagian dari israf. Nggak ingat akhirat. Kesembilan, lalai terhadap realitas yang dihadapi kebanyakan umat Islam. Makanya kalau Bapak tinggal di satu kampung, terus ada mau nikahkan anak, coba cek dulu tetangga-tetangga kita. Waduh, saya mau nikahkan anak saya di Tiara Convention Hall. Saya pernah tanya itu sama orang yang lagi acara. Saya diminta datang cuma doa. Saya tanya ini berapa lah kira-kira biaya? Ya relatif lah, ukuran tiara sekian. Nanti ada yang lebih mahal lagi di tempat lain. Terus kalau Bapak tinggal di satu kampung, kira-kira apakah orang kampung itu mau berdatangan ke tiara itu? Atau kalau ke tiara bisa nggak orang itu nyaman di situ? Nah, kira-kira begitu. Tapi Pak Ustaz, kalau saya buat di rumah tak tertampung. Oke, kalau begitu, ya mau tak maulah kalau memang Bapak merasa posisi hidup atau ya posisi hidup kita sudah tidak seperti biasa-biasa, buat acara di tiara untuk orang tertentu, buat acara di kampung juga. Kenapa? Karena itu tadi ada orang yang memang tak bisa. Saya mohon maaf, saya kalau sudah undangan pergi, saya aja kalau undangan-undangan yang kelasnya convention di mana sering berat kali langkah saya. Apa yang membuat saya berat? Satu, pertama tak pandai saya pesta yang begitu, saya bilang. Pertama, makan awak berdiri. Kebanyakan itu berdiri tuh kan Pak. Jarang ada kursi. Kalau kursi PPIP lah itu. Awak mau duduk di PPIP dipelototin nanti sama keluarga. Karena yang biasanya duduk di PPIP itu keluarga lah itu. Begitu terduduk awas itu bertengokan semua mata. Ya. Kemudian suasananya kering dari kalau saya mohon maaf. Tapi memang itulah tuntutan hari ini. Saya tidak mengatakan itu salah. Gitu. Ya. Baik. Dampak buruk. Tadi pertama faktor, sekarang dampak buruknya. Apa yang terjadi kalau kita biasa israf? Nah ini dia. Pertama, hati itu membatu. Orangnya jadi payah dibilangin. Mirip kayak orang perokok. Ini kalau ada perokok, cantik kali ini jadi contoh. Kalau ada Bapak pegang kotak rokok itu persis di pintu masuknya itu ada gambar tengkorak atau ada gambar paru atau jantung udah terbakar hitam. Terus ada tulisan, ada rokok bilang merokok membunuhmu, ada rokok bilang merokok bisa menimbulkan penyakit kanker dan sebagainya. Tapi perokok matanya udah nggak kepake lagi untuk membaca. Kenapa? Yang buta bukan matanya, tapi yang buta hatinya. Akibat hatinya buta, mata pun tak bisa lagi membaca yang benar. Padahal kalau dibacanya takut, dia nggak ada takutnya. Memang di situ lagi buka. Ya, bahasanya lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak melihat lagi dengan matanya. Kenapa? Karena sudah musrifin, sudah keluar. Itu mau marah Bapak marahlah sama saya. Itu karena hati sudah tidak bisa lagi. Ada sebagian hatinya udah nggak fungsi lagi sehingga nggak menyambung ke matanya, sehingga nggak kebaca lagi. Tapi kalau dolar terbaca sama dia. Kalau rokok nggak kebaca. Mau dibilang apapun sama orang, bahaya rokok nggak nyambung itu sama dia. Kenapa? Kupingnya udah tumpat kalau dengarin itu. Sehingga tetap saja dia merokok. Ya.
Mohon maaf kepada para perokok, tapi saya pikir saya tak perlu mohon maaf ini, karena memang itulah kenyataan. Ya, baik. Itu yang pertama. Hati menjadi keras. Kedua, kebekuan berpikir. Apa yang menyebabkan seorang bisa jernih berpikir? Diceritakan bahwa salah satunya adalah persoalan perut. Jadi biasanya kalau kita banyak makan itu kurang cerdas itu. Makanya kalau mau makan yang benar, makan halalan, jangan berhenti di situ. Thayyibah. Jangan habis makan mie goreng, makan bakso, habis makan bakso agak sekitar setengah jam sedikit makan bubur. Itu cara makannya orang Indonesia. Karena kalau kesenggol sama lidahnya enak, apalagi itu tadi kalau sudah pergi ke tempat pesta. Kan biasa model pesta itu sini ada stand, sini ada stand, sini ada stand. Tak pulang-pulang dia sebelum semua dicicipi. Ya. Nah, itu membuat apa itu? Membuat kebekuan berpikir. Ya. Nah, kebekuan berpikir ini banyak sebab, ya salah satunya itu tadi ketika perut sudah nyaman. Kemudian condong kepada kejahatan dan dosa. Biasanya energi besar untuk menginginkan sesuatu itu membutuhkan perwujudan yang dikendalikan oleh syahwat. Sehingga lihat seorang anak muda misalnya yang terjebak narkoba, dia sudah tidak peduli nyopet, maling apa semua juga nggak ada masalah sama dia. Kenapa? Karena keinginan terhadap sesuatu itu harus dipenuhi apapun cara. Itu yang patut kita perhatikan. Kemudian tidak mampu menghadapi ujian dan kesulitan. Orang israf itu biasanya lemah, daya juangnya lemah, takutnya tinggi. Sehingga kalau orang israf ini ada di sebuah kantor, dia pasti bukan orang berani dan bukan orang lurus kecenderungannya. Kenapa? Kalau dia pegawai dan di atasnya ada pimpinan, mohon maaf saya, itu cenderung agak menjilat ke atas. Kenapa? Karena tujuannya bukan karena dia hormat, respect sama si pimpinan, lebih kepada mengamankan titik nyaman yang sudah dia terima selama ini dari pimpinan. Sehingga apapun kata pimpinan, itulah kebenaran. Bahkan jauh lebih benar dari Al-Quran misalnya. Saya pernah jumpa itu seorang pejabat yang akhirnya tidak sholat Jumat karena pimpinannya tidak sholat Jumat. Alasannya segan awak meninggalkan dia. Terakhir teringat awak hadis sholat Jumat kan kalau tinggalkan 3 kali baru munafik. Saya dalam hati saya, karena saya malas membantah, tapi dalam hati saya bahwa itulah munafik haqqo. Jadi nggak usah nunggu 3 kali, udah ketahuan aslinya. Karena orang munafik suka ngokang dalil. Jadi kalau sudah berani dia memainkan dalil dengan dalil itu lantas dia merasa nyaman dengan ketidakbenaran, itu haqqo itu. Itu hati-hati, ya. Kemudian lenyapnya sifat rasa sosial dan solidaritas. Artinya apa? Cenderung tidak mau berbagi, tapi lebih suka pamer. Kalau makan, ya udah. Kalau toples dipegang sendiri. Kalaupun dia misalnya mau acara makan-makan, dia cuma cerita sama orang yang belum makan bahwa tadi saya baru pulang dari restoran apa namanya yang bagus-bagus di Medan lah, ya baru pulang saya. Wah, ada pula lobster, wah nggak pernah ku jumpa lobster. Dia cuma cerita saya sama orang makan belum. Hilang kepekaan sosial. Ya, ada orang begitu. Dia punya kakak orang susah. Asal mau hari raya, ada satu penyakit yang sering dibuatnya apa itu? Datang ke rumah kakaknya, lapor, aku udah beli sepatu sianu harganya sekian kan. Aku udah beli bajunya sekian, celananya aja mahalnya luar biasa. Itu pun terpaksa cuma aku beli 4 setel saja. Ya. Sementara si kakak baju anak, sepatu anak, apa anak belum ada satu pun. Si kakak bilang ya udahlah baguslah, namanya juga untuk anak. Tapi dalam hati tersayat-sayat hatinya. Nah kenapa? Karena israf. Tak ada kepekaan sosial. Dia pikir cerita dia itu buat kakaknya senang, tapi sama saja dia mengiris-iris hati di kakak. Kemudian banyak lagi yang lain. Nah sekarang kita coba lihat saja dulu caranya bagaimana mengatasi supaya jangan israf. Pertama, memikirkan dampak dan akibat israf. Ke badan saja pun kalau banyak makan kena kita. Penyakit, segala penyakit pun muncul. Kan kasihan, duit banyak makan tak bisa lagi. Ayo Pak makan kambing kita, waduh aku itu tak boleh udah sekarang.
Ya udahlah, nggak usah bapak makan ayam. Tak bisa juga aku ayam. Jadi apa bapak makan? Bubur. Ya Allah. Jadi untuk apa bapak punya duit banyak? Udah tak bisa lagi makan apa? Cabut Allah nikmat. Hati-hati dengan dampak israf ini. Ya. Kemudian kedua, mengendalikan gejolak nafsu. Kita harus bisa membedakan kalau punya keinginan ini nafsu atau memang kebutuhan. Misalnya mau beli tas. Lihat. Kalau nafsu, dia pasti akan terus-menerus mendesak kita dan tidak peduli bagaimana caranya. Itu nafsu. Mau utang, mau ini, dia nggak peduli. Tapi kalau kebutuhan, maka dia akan menahan dan lebih tenang dia menahan untuk belum membeli karena kebutuhannya belum tercukupi. Sama mau pergi umroh misalnya. Biasanya orang kalau mau pergi umroh dia jauh lebih tenang ketimbang mau makan atau mau shopping apa gitu. Kenapa? Karena dia tahu kebutuhanku, ya udah. Orang berangkat haji sekarang kan cenderung tidak nafsu lagi. Yang nafsu itu tuh yang minta bisa nggak diatur. Saya jangan 2036. Jadi maunya kapan? 2016 lah paling lambat. Oh bisa. Bagaimana cara ngatur? Nah, saya pernah tanya itu, tapi zaman sekarang saya nggak tahu itu. Zaman sebelum perubahan sikap pemerintah di keurusan haji ini, itu bisa diatur itu. Seat berapa, di mana, kloter berapa bisa diatur. Saya tanya sama yang ngurus berapa rupanya biayanya. Nah, bisa lah 14 juta. Jadi mau pergi haji, mau travel, mau pergi haji, kenapa main ngatur? Itu di situ saja udah ketahuan itu orang tidak akan mabrur hajinya. Kalau mau mabrur sahabat, tapi kalau 2030 mana mungkin Pak? Kayaknya udah meninggal pun aku. Jadi apa lantas kemudian hajinya tidak dapat? Kalau memang ikhlas kita tidak terganggu, niat tidak rusak, haji dapat. Cuma itulah penyakit kita pula. Kita mau orang yang bilang kita Pak Haji, bukan Allah. Karena pingin kali Pak kartu nama itu berubah, ada H di depan. Nanti kalau orang manggil saya udah Pak Haji, kan enak kali dengarnya Pak. Nah udah kalau gitu nafsu itu. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Senantiasa menelaah sunnah dan sirah nabawiyah. Ini juga bahagian dari lihatlah Nabi bahwa ternyata kebahagiaan tidak terletak pada berlebihan. Hati-hati, ingat ya, berlebihan. Maka kita Nabi selalu minta sama Allah rezeki itu cukup, pas. Nah kalau kita bilang pas-pasan, pas mau beli ada, pas. Jadi jangan ada yang nganggur, jangan ada rezeki yang nganggur. Dan jangan stres. Karena ngecek tanda Allah perhatiin kita, cek ke belakang. Ada nggak dia pernah tahan, dia pernah ganggu, dia pernah buat kita susah? Apa yang paling utama? Makan. Apalagi biaya pendidikan anak, biaya hidup anak, terganggu nggak? Enggak. Kalau gitu apa yang harus dikhawatirkan? Jalan aja. Nggak Pak, masalahnya kan supaya ada uang pegang. Nah uang pegang ini yang bisa membuat kita nanti rusak keyakinan kita kepada Allah. Karena kalau tak ada uang pegang, tak berani jalan. Ya, oke, baik. Selanjutnya, selalu memperhatikan tadi sirah Nabi, kemudian yang selanjutnya sirah salafus saleh. Salafus saleh itu artinya orang-orang generasi terdahulu yang saleh. Kelima, memutuskan hubungan dengan orang yang boros dan menjalin hubungan dengan orang yang berjiwa besar saja. Jadi kalau bisa berkawan tuh jangan sama orang yang boros. Saya lihat ada orang yang gaji cukup tinggi, tapi begitu gajian udah berutang, tanggungan tidak ada. Ngapain? Ya boros. Suka makan-makan, suka jalan sana jalan sini, ada duit bisa kesana kemari gitu. Kemudian senantiasa mengikuti keadaan yang tengah dilewati umat manusia. Jadi pekala, lihatlah kondisi di Banjarnegara, apalagi daerah-daerah bencana. Mereka orang-orang susah. Indonesia ini juga masih di atas, masih sekitar 100-an juta lebih kita ini. Kalau mau jujur saja, data BPS itu jujur-jujuran, masih separuh lebih kita ini. Separuh lebih, bisa dibilang 2/3 di Indonesia ini orang susah. Tapi semu. Karena orang kontrak rumah pun, apa aja ada di rumah itu, TV ada, kereta ada, mungkin mobil juga ada. Tapi rumah tidak punya. Mayoritas orang, coba perhatikan itu rata-rata kontrak rumah. Rezeki kita sajalah yang alhamdulillah mungkin sebagian besar kita punya rumah sendiri. Tapi ada juga yang kontrak karena memang rumahnya tak di sini. Rumahnya entah di Bandung atau di Jakarta atau di mana memang. Ya.
Tapi sebahagian besar masyarakat, coba tanya, rumah sendiri, ngontrak. Apalagi kalau kita lihat yang penghasilannya di bawah 3 juta, itu rata-rata rumah kontrak ya. Kampung saya kalau pagi nyanyian ibu-ibu rumah tangga, maaf cakap, maki suaminya gara-gara suami nggak kerja. Jadi mau beli beras dari mana? Karena 10.000 saja tak bisa kasih. Coba bayangkan. Ya. Nah, jadi peka lah kita dengan itu. Peka kita dengan orang-orang yang bukan sekedar kontrak, dia di pinggir-pinggir jalan tinggalnya. Itu yang di pinggir-pinggir jalan minta-minta itu. Itu karena apa? Udah dicabutnya sendiri rasa malu. Pertama dia karena susah ke pinggir jalan, kedua dia nyaman. Ya namanya juga. Saya pernah tanya itu, minimal net 1 hari 50.000. Kalau net 1 hari 50.000, sebulan dapat dia 1,5 juta. Cuma satu aja yang dikorbankannya, rasa malu, sudah selesai. Ada yang ya maka berbagai cara lah, kreatif, kaki diperban-perban, dibalut-balut. Ada yang gagah, jalan normal. Saya pernah saksikan dengan mata kepala saya sendiri, badan tegap, usia di bawah 40 saya lihat. Asal duduk berlebih, tapi kalau udah di pinggir jalan, jalannya ngesot. Padahal ketika dia jalan, udah siap tugas, itu kan dinas dia itu. Nah siap dinas, itu jalannya bagus. Itu jahat sekali. Tapi ya itu bahagian dari karena sebab impitan masalah, bisa kita bilang malas, miskin, semuanya. Sehingga dia kreatif berbohong, mengeksploitasi rasa sayang kita. Baik. Kemudian meningkatkan perhatian terhadap pembinaan pribadi istri dan anak. Ya kebiasaan menabung untuk kebutuhan. Jadi bukan menabung tanpa kebutuhan. Mau apa? Mau ini ayah. Oke, uang jajanmu di sisi sebulan sekian, sehari sekian. Nanti setelah cukup kita beli apa yang kau mau. Jadi nafsu ditahan dan sebagainya. Saya pikir ini beberapa catatan tentang israf, satu penyakit rohani. Ini penyakit rohani. Dia nggak bisa kedetek dari badan, nggak nampak ya. Dan kemudian setelah kita membahas ini, kita jangan merasa heran atau muncul pula penyakit sama kita ketika ngelihat orang yang pakai baju yang kalau kita hitung ini puluhan juta ini baju, sok kali dia. Nah salah, kita yang salah. Orang mau pakai baju puluhan juta, soknya bukan di harga baju. Kalau sok itu muncul dari perilakunya. Setelah beli harga puluhan juta, nah kemudian tingkahnya agak berbeda, itu baru sok. Jadi nggak ada urusan sama harga baju. Ya ada juga orang harga baju cuma 20.000 tapi soknya luar biasa. Kenapa? Karena mentalitasnya. Ada orang yang biasa hidup senang, jatuh, tapi kebiasaan perilakunya nggak hilang sehingga miskin tapi sombong. Nah itu dia. Itu bukan tidak ada itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.